Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi and welcome back to this channel with me Wahida. So before I start the video, let me say minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Well, today in this video will be a little bit different with my other videos because today I'm not going to talk about mathematics nor formula. So what will I do? Well, I'm going to talk about book that I have read. So the book that I want to share about you is already in my hand. So here's the book. Bukunya tuh judulnya Lulus Kuliah Umur 11 Tahun dengan IPK 4. Sempurna banget kan? 11 tahun IPK 4. Dan jurusannya jurusan statistik matematika. Keren. Penerbitnya itu Media Kusindo dan ditulis sendiri oleh si anak yang umur 11 tahun ini. Namanya tuh Mosekai Kavalin. Dia tuh orang Cina, perpaduan si campuran orang Cina sama Amerika. Dia lahir 14 Februari 1998. Kemudian penerjemah Dina Mardiana. Jadi buku ini buku terjemahan. Menurut aku tuh ya, buku ini tuh recommended banget buat semua kalangan, baik itu untuk anak-anak, remaja, dan orang tua, khususnya orang tua. Kenapa? Karena di sini tuh ada banyak tips bagaimana cara membangun dan mendukung tumbuh kembang anak, serta mendukung mimpi-mimpi mereka. Menurut aku tuh buku ini menarik ya, karena di dalam itu banyak banget motivasi. Selain motivasi juga banyak tips-tips bagaimana sih caranya agar kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian di tengah kondisi yang terbatas. Mungkin tepat ya, atau hampir sama dengan kondisi kita saat ini yang tidak bisa kemana-mana, terbatas karena corona. Oke, well, di daftar isinya di sini ada 11 bab ya. Jadi pertama itu dia menceritakan tentang bagaimana ketika dia lahir, terus bagaimana ketika dia berusia 9 tahun, terus bagaimana orang tuanya mendukung pendidikannya, terus bagaimana dia menghadapi berbagai macam rintangan, kekecewaan, terus banyak banget. Jadi langsung aja kita mulai. Sebelum masuk di bab 1, di sini ada pendahuluan. Nah, baca pendahuluan ini pun saya sudah sempat terkesima gitu, karena udah banyak banget kata-kata atau quotes yang menarik menurut aku. Sini dia bilang gini, orang lain boleh berkata mungkin aku telah meraih bulan, tetapi siapa saja benar-benar berusaha bisa saja meraih lebih dari galaksi Bima Sakti. Jadi siapapun kamu, dimanapun kamu, yang penting kamu tekun, bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu inginkan, kamu bisa saja melebihi dari apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan. Yang penting giat. Di sini dia sendiri menulis buku ini kayak tulis untuk membantu orang tua dalam mendukung anak-anaknya meraih bintang. Jika seorang mengejar mimpinya, maka tak mustahil ia dapat mencapainya, bahkan melebihinya. Lagi-lagi jika bersungguh-sungguh. Oke, kemudian di sini si K ini nulis kunci pencapaiannya itu ada 2, yaitu dari bimbingan dan kasih sayang orang tuanya yang kuat, serta kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengejar harapan dan cita-cita. Keren ya. Di sini dia kasih catatan kalau mungkin nggak semua orang bisa seberuntung atau punya kesempatan yang sama dengan dia, yang dimana dia tuh didukung sama lingkungan yang baik, keluarganya yang benar-benar mendukung masalah pendidikannya dia. Tapi jika seseorang tidak memiliki atau tidak berada di lingkungan yang sama seperti dia, bukan tidak mungkin orang itu juga bisa sukses atau bahkan melebihi si K ini, dengan catatan untuk mengejar apa yang dia inginkan dengan teguh, gigih, dan kuat. Ya, intinya kegigihan dan keteguhan itu merupakan kunci. Oke, kemudian di sini si K ini menceritakan banyak hal, mulai bagaimana orang tuanya memperlakukan dia ketika dia baru lahir sampai pada usia 11 tahun. Di sini si K ceritakan bahwa ketika dia mulai lahir sampai 18 bulan umurnya, dia tuh udah diberikan stimulasi bermacam-macam oleh kedua orang tuanya, seperti distimulasi dengan warna-warni, musik klasik,
kemudian dia udah dibiasain dengan lingkungan yang ramai. Nah, itu memudahkan dia untuk bersosialisasi. Jadi hal positif yang didapat ketika kita sudah terbiasa dengan lingkungan ramai itu adalah kita gampang untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Dengan kata lain, kita bisa dengan mudah membangun sifat ekstrovert dalam diri kita. Kemudian arena bermain yang dirancang oleh ayahnya, ya dia mainan yang dipilih atau mainan yang dikasih ke si Kei ini benar-benar udah dipilih, udah dipertimbangkan bahwa mainan itu berguna untuk menstimulasi otaknya. Seperti misalnya dikasih boneka jerapah, diperkenalkan sama binatang, terus dikasih mainan-mainan yang pokoknya yang menstimulasi otaknya lah. Itu sih yang dikasih sama orang tuanya ketika baru lahir sampai umur 18 bulan. Ketika dia usia 2-5 tahun, di sini dikatakan dia sudah belajar berhitung. Dia sudah belajar berhitung, kemudian sudah dikasih M2SM, dia singkat M2SM. Apa tuh M2SM? Jadi M2SM itu adalah matematika, musik, seni bela diri, dan membaca. Terus pertanyaannya kenapa matematika? Karena berdasarkan beberapa penelitian, dan di sini juga si Kei tulis berdasarkan beberapa penelitian bahwa matematika itu bisa menstimulasi atau mengembangkan otak kanan seseorang. Jadi pernah dengar nggak yang otak kiri sama otak kanan seseorang itu mempengaruhi kinerjanya. Ketika otak kiri dan otak kanan bisa bekerja secara berkesinambungan, maka hasilnya tuh bakalan luar biasa banget. Tapi agak jarang sih orang yang bisa menyeimbangkan ke kinerja otak kiri dan otak kanannya. Dan di sini si Kei, menurut si Kei, orang tuanya dan juga beberapa penelitian mengatakan bahwa matematika merupakan pintu gerbang menuju seluruh ilmu pengetahuan di otak, karena otak mengembangkan suatu wilayah yang disebut broca. Di broca sendiri ini dalam otak berperan untuk memproses kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa, pemahaman, komputasi, dan matematika sendiri merupakan bahasa. Jadi otomatis si broca ini bakalan terstimulus kan ketika berhubungan dengan matematika. Oke. Nah, di sini si Kei sendiri menceritakan ketika dia usia 6-7 tahun dia sudah mulai ikut beberapa kompetisi. Ketika usia 6-7 tahun dia mencoba untuk mendaftar, ya lebih tepatnya didaftarkan oleh kedua orang tuanya di berbagai sekolah formal, SD, SMP, SMA. Namun sayangnya tidak ada sekolah yang menerimanya dengan alasan bahwa keberadaannya akan menyulitkan teman-teman sekitarnya. Ya kenapa? Karena kemampuannya berada di atas rata-rata teman-teman sebayanya. Jadi karena si Kei ini ditolak di berbagai ataupun di semua sekolah pada waktu itu dia di Amerika. Jadi orang tuanya memutuskan untuk mengikutkan dia homeschooling. Pada September 2006, si Kei ini mendaftar di salah satu universitas di Amerika. Dan di sana dia menjadi salah satu mahasiswa, bukan salah satu, tapi satu-satunya mahasiswa termuda di sana. Ya bayangkan umur 11 tahun kuliah. Wow. Dengan jurusan statistik atau matematika. Di buku ini si Kei juga membagikan beberapa prinsip hidupnya. Salah satu prinsip hidup yang saya suka di sini dia katakan, lebih baik kalah dengan integritas daripada menang tapi dengan cara yang tidak jujur. Masuk akal sih. Kenapa begitu? Di sini dia katakan mungkin dia kalah dalam pertempuran tapi bukan kalah dalam perang. Jadi berbeda kalah dalam pertempuran dengan kalah dalam perang. Di sini dia juga kasih beberapa pedoman tingkah laku. Pertama, hormati semua makhluk hidup, tidak peduli apapun itu, yang penting dia makhluk hidup. Kemudian jujur, bersikap adil, berbakti pada orang tua, jangan mundur dari jalan yang kamu sudah ambil, dan yakin bahwa kita bisa. Jadi itu adalah pedoman hidup dari si Kei. Ada bab 5 di buku ini. Aku nggak bahas semua bab yang ada di buku ini ya. Aku cuman bahas poin-poin pentingnya aja. Ini kalau misalnya kalian penasaran, cek aja bukunya di Gramedia terdekat. Soalnya kemarin tuh aku beli di Gramedia. Oke, lanjut. Di bab 5 di sini dia bilang aku tidak jenius, siapapun pasti bisa. Iya sih, keren. Aku nggak jenius, siapapun pasti bisa dengan usaha yang
takut dengan usaha keras. Ini membagikan kenapa sih dia bisa sampai seperti ini gitu. Jadi pertama karena stimulasi yang diberikan oleh orang tuanya untuk perkembangan otaknya, kemudian belajar bersama orang tua ya, kemudian strategi belajar saat kuliah dan strategi belajar saat di rumah. Jadi strategi belajar yang dia lakukan saat kuliah adalah yang membuat aku terkesan, dan itu juga merupakan hal yang aku lakukan ketika masih kuliah. Dia berusaha mencoba untuk membuat orang-orang yang ada di sekitarnya sadar tentang eksistensinya dia, kehadirannya dia. Kemudian strategi belajarnya saat di rumah yaitu dia tidak pernah membuang waktu untuk belajar, dan ketika dia dilanda oleh kebosanan dia akan istirahat sejenak kemudian melanjutkannya. Jadi dia tidak berhenti tapi dia istirahat sejenak kemudian melanjutkannya. Di bab 6 ini aku sukanya karena di sini dia menerangkan bagaimana kombinasi kerjasama antara ibu dan ayahnya dia. Jadi ibunya dia itu katanya mengajarkan kesabaran, sedangkan ayahnya itu mengajarkan ketangguhan. Di bab 7 di situ dia ada bahas tentang aturan, reward, dan punishment. Jadi aturan dia buat untuk dia taati. Kemudian ketika dia berhasil mencapai suatu achievement, maka akan ada reward yang dia akan berikan kepada dirinya sendiri ataupun yang akan diberikan oleh keluarganya. Nah, kemudian ada punishment. Jadi di sini mungkin kebanyakan orang salah mengartikan dalam hal punishment. Jadi punishment itu tidak serta di bab 7 di situ dia ada bahas tentang aturan, reward, dan punishment. Jadi aturan dia buat untuk dia taati. Kemudian ketika dia berhasil mencapai suatu achievement, maka akan ada reward yang dia akan berikan kepada dirinya sendiri ataupun yang akan diberikan oleh keluarganya. Nah, kemudian ada punishment. Jadi di sini mungkin kebanyakan orang salah mengartikan dalam hal punishment. Jadi punishment itu tidak serta-merta atau tidak melulu melakukan hukuman dalam bentuk fisik atau kekerasan atau mukul atau segala macamnya gitulah. Punishment di sini tujuannya untuk menyadarkan si anak atau siapapun bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, untuk khusus bagian punishment ini bukan si Kei yang nulis tapi ayahnya, karena dia katanya dia nggak berani nulis masalah punishment. Sini dia bilang hal terpenting bagi seorang anak ialah ia dapat mengetahui perbuatan yang dia lakukan salah dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya itu. Jadi di sini ada beberapa tips dari ayahnya yang dia lakukan ketika memberikan punishment kepada si Kei. Antaranya yaitu orang tua tidak boleh mendisiplinkan anak ketika dia sedang marah. Jangan pernah menggunakan bahasa yang kasar kepada anak, jangan pernah memanggilnya dengan sebutan melecehkan atau menghina. Kemudian jangan pernah membentak atau berteriak padanya. Terus berbicara dengan penuh kasih sayang. Jadi berbicara dengan penuh kasih sayang juga merupakan bentuk dari punishment itu sendiri. Jadi di sini tujuannya komunikasi, memberitahu si anak bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Dan masih banyak lagi di sini tips-tips bagaimana cara memberikan punishment kepada anak dengan yang baik dan benar. Oke, next. Next, bab 8 yaitu pendapat publik tidak selamanya baik. Aku setuju dengan ini. Kenapa? Karena tidak semua pendapat orang atau tidak semua pendapat publik itu harus kita masukkan ke dalam pikiran, otak, atau hati. Karena kadang ada pendapat mereka yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan. Ada juga pendapat yang benar-benar baik yang harus kita ambil. Ya, artinya jangan ambil semuanya lah. Pilih-pilih yang mana yang baik pendapat orang. Jangan sampai pendapat itu bahkan akan menghancurkan kita. Aku setuju banget sama si kayak ini. Dan masih banyak lagi bab-bab di sini. Aku nggak bakalan bahas semuanya. Kalau penasaran silahkan beli. Bukan promosi sih, ini bukan endorse. Ini aku beli bukunya 2013. Okay, I think that's enough for today's video. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.